Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kemarin kita sudah belajar dengan membaca cerita, lalu menjawab pertanyaan berdasarkan cerita. Nah, yang kita lakukan tersebut merupakan kegiatan mengulas isi cerita. Hari ini kita akan belajar tentang mengulas isi cerita. Mengulas isi cerita menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita, memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh, memberikan pendapat tentang isi cerita. Mengulas isi buku cerita berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. 2. Menilai dan memberi pendapat terhadap buku. Hasil dari mengulas isi buku disebut ulasan. Apa saja sih hal yang dapat diulas dari sebuah buku cerita? Yang pertama, data buku berupa judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun penerbitan buku. Lalu yang kedua, inti cerita yang terdapat dalam buku. Lalu selanjutnya, manfaat membaca buku tersebut dan kelebihan dan kekurangan dari buku. Di dalam sebuah buku pasti terdapat banyak tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh ada dua. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu cerita. Lalu ada tokoh tambahan, yaitu tokoh yang memiliki peran mendukung tokoh utama. Tokoh cerita dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau benda mati. Jika tokoh utama berwujud tumbuhan, hewan, atau benda mati, maka tokoh tersebut bertingkah laku seperti manusia. Kita dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang kita baca. Caranya yaitu dengan 1. Membaca atau menyimak dengan seksama jalannya cerita. 2. Memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh dalam cerita. Dan yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Namun, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pendapat tentang sifat tokoh pada cerita. Yang pertama, menyampaikan dengan bahasa yang sopan. Lalu yang kedua, menyampaikan dengan jelas dan alasan yang masuk akal. Kita juga dapat memberikan pendapat tentang isi cerita. Caranya dengan 1. Baca atau simaklah cerita dengan seksama. 2. Carilah paragraf atau bagian yang memuat permasalahan. 3. Carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. 4. Carilah bagaimana penyelesaian permasalahannya. Jadi, anak-anak bisa memberikan pendapat tentang dua hal dalam sebuah cerita. Yang pertama, tentang tokoh cerita tersebut. Yang kedua, tentang isi cerita tersebut. Nah, mari kita simak cerita berikut ini. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka.
Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis. Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian, katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Suka dengan cerita tadi? Nah, sekarang coba kita bahas cerita tadi ya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap si anak yatim? Menurut saya, si anak yatim begitu malang karena tidak memiliki siapapun di hari raya. Namun akhirnya dia dapat berbahagia karena Nabi Muhammad SAW menghiburnya dan mengangkatnya menjadi anak. Nah, sekarang tugas anak-anak di rumah, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Nabi Muhammad SAW? 2. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Sayyidina Abu Bakar? 3. Menurutmu, apa penyebab permasalahan pada cerita Nabi Muhammad SAW dan anak yatim tadi? Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini tentang mengulas isi buku cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.